Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan Farouk Abdillah Channel. Harapan saya tetap satu jiwa, satu NKRI dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Ulas berita ini kelanjutan ulas berita yang kemarin. Seperti janji saya akan membacakan amar putusan nomor 09 Pitsus TPK 2018 PN Surabaya. Dan sekali lagi saya tidak punya pretensi apapun, dan ketika beberapa waktu yang lalu membacakan berita okidade.com tentang SPBU yang di Batang-Batang, SPBU di Lenteng dan Nungkunung, ternyata animo masyarakat untuk tahu lebih dekat persoalan-persoalan PT UBS ini cukup memikat. Beberapa komentar di channel itu meminta saya untuk terus lanjut, katanya. Terus lanjut. Iya, nggak apa-apa. Bismillah. Niat baik insya Allah berakhir dengan baik. Kita dalam bernegara adalah saling menjaga, saling mengoreksi, mengkritik, berpendapat. Karena Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 45, memberi ruang kepada kita untuk menyampaikan pendapat, kritik, saran kepada negara, kepada bagian para pelaku negara yang mengelola keuangan negara, atau pemerintahan. Ini semua dalam rangka kebaikan kita semua. Dan hari ini seperti janji kita, saya akan membacakan kesaksian Dr. Insinyur Haji Sungkono Siddiq SSOS MSI Allahumma di depan persidangan. Di depan persidangan tipikor. Kalau di depan persidangan tipikor itu ada hakim, majelis hakim, ada hakim ketua, kemudian ada jaksa, ada pengacara, ada pengunjung. Dan keputusan ini adalah milik publik. Jadi keputusan pengadilan adalah bagian milik publik yang bisa diketahui oleh masyarakat apa sebenarnya yang terjadi pada kasus PT UBS di tahun 18. Inilah putusan itu saya bacakan dari kesaksian almarhum Sungkono Siddiq. Allahumma firlahu, mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kejujurannya di dalam persidangan kemarin itu mendapat pahala yang besar dari Allah. Dan saya pun kenal baik dengan beliaunya. Beliaunya cukup memikat, cukup memikat. Saya kalau menjelang puasa hari ini, puasa ini tinggal ya 1,5 bulan ini, saya sering kali sholat tarawih di tempat sana, karena beliaunya menyediakan sholat tarawih untuk tetangga, kawan-kawannya, banyak sekali mendatangkan penceramah, tidak hanya sekedar tarawih, ceramah apa dan sebagainya, ya makanan, kemudian juga kalau menjelang hari raya ada parsel, ada hadiah-hadiah, ya sedekah, luar biasa. Saya juga merasa kehilangan beliau orangnya enak diajak diskusi dan gayeng, sehingga saya merasakan ada sesuatu yang hilang dari sisi terkecil di kabupaten ini. Baik, saksi Insinyur Sungkono di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: bahwa PT Wirausaha Sumekar didirikan pada masa Bupati Kiai Haji Ramdan Siraj
Saksi waktu itu masih sebagai asisten pembangunan asisten 2 Pemkab Sumeneb, Direktur Wirausaha Sumekar WUS pertama kali waktu itu saudara Muhammad Toha yang saat itu sebelumnya menjabat kepala bagian perlengkapan di Pemkab Sumeneb. Pak Toha menjabat Direktur PT Wirausaha Sumekar sampai dengan 2010. PT Wirausaha Sumekar merupakan pemilik perusahaan milik daerah Kabupaten Sumeneb. Nah, rakyat juga punya ya. Bahwa saksi oleh Bupati Kiai Ramdan Sirait pada tahun 2003 diangkat sebagai Komisaris Utama PD Wirausaha Sumekar. Pada waktu itu PD masih ya, perusahaan daerah ya. Saksi cuma ditunjuk dan tidak ada uraian tugas sebagai Komisaris Utama dan berakhir pada tahun 2009. Baru tahun 2011 setelah Pak Sitrul diangkat sebagai Direktur PT WUS, saksi diangkat kembali sebagai Komisaris Utama PT WUS dengan Komisaris anggota Saudara Abdul Kahir. Oleh karena itu saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai komisaris. Semua pekerjaan langsung diambil oleh Direktur dan Bupati pada waktu itu, Kiai Haji Ramdan Sirait. Pada tahun 2009 sampai 2010 Bupati masih Kiai Haji Ramdan Sirait. Sedangkan tahun 2010 dan 2011 Bupati dijabat oleh Kiai Busro Karim. Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Komisaris Utama Wirausaha Sumekar karena tidak tertulis di dalam surat keputusan pengangkatan Komisaris Utama PT Wirausaha Sumekar sehingga yang dapat dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi saksi yaitu melakukan monitoring, menanyakan seperti adanya bidang usaha PT WUS apabila ada masalah hanya terkait dengan masalah di luar keuangan perusahaan. Karena terkait keuangan perusahaan langsung kepada Bupati dan Direktur Utama PT WUS saat itu. Ini panjang sekali ya, saya bacakan yang penting-penting aja ya. Bahwa pada tanggal 6 Juni saksi pernah datang ke RUPS luar biasa yang diadakan di kantor PT WUS dengan agenda pergantian Direktur Utama dari Muhammad Toha beralih kepada Sitrul Ars Musai SAG, di mana pada saat itu dihadir oleh Bupati Sumeneb Kiai Haji Busro Karim, Sekretaris Daerah Muhammad Saleh, pemegang saham Insinyur Agus, Komisaris Wirausaha Sumekar kepada kantor SDM Dr. Andes Haji Suprayogi. Bahasa pengetahuan saksi perolehan participation interest PI oleh PT Wirausaha Sumekar sejak berdirinya PT Usaha Sumekar sejak tahun 2008. Bahwa sepengetahuan saksi masuk rekening PT WUS, akan tetapi secara detail saya tidak pernah mengetahui katanya. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pembukaan kantor perwakilan PT Wirausaha Sumekar PT WUS yang ada di Jakarta. Nah, ini yang saya maksudkan. Ya, dari berdirinya PT perwakilan kantor perwakilan PT WUS Jakarta yang dipimpin oleh Ahmad Fauzi pada waktu itu, Pak Sungkono sebagai komisaris ya, tidak pernah tahu. Jadi tidak pernah ada surat atau pemberitahuan kepada saksi, padahal pada saat itu saksi Komisaris Utama PT Wirausaha Sumekar. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi keputusan-keputusan tentang PT WUS mendirikan kantor perwakilan di Jakarta tidak dibicarakan dengan komisaris utamanya. Artinya bisa kawan-kawan tebak sendiri apa sebenarnya yang terjadi. Saya lanjutkan ya, bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pembukaan kantor perwakilan PT Wirausaha Sumekar yang ada di Jakarta dan pengangkatan kepala kantor perwakilan Jakarta atas nama Ahmad Fauzi dengan dasar surat nomor 1.030-435-505/2011 perihal permohonan persetujuan pendirian kantor perwakilan PT WUS di Jakarta yang ditandatangani oleh Sitrul Arsi tanggal 1 Juli 2010 dan baru hari ini saksi baru membaca dan mengetahuinya. Aduh, Republik. Republik kawan. Aporallah. Jadi Allah menfirlahu ini Pak Sungkono betul-betul tidak tahu apa yang terjadi. Pembukaan kantor perwakilan di Jakarta, ya dia baru tahu dia ketika diperiksa. Ketika diperiksa oleh penyidik dan di pengadilan menyatakan seperti itu. Ini pernyataan Pak Sungkono, Allah maghfirlahu, ketika dia diperiksa di pengadilan.
Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat nomor 1.030 garis miring 01 garis miring kom garis miring 435 1505 garing 2011 perihal persetujuan pendirian kantor perwakilan PT WUS di Jakarta yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT Usaha Sumekar Dr. Andes Haji Suprayogi tanggal 4 Juli 2011. Terhadap hal tersebut saksi tidak pernah menyetujui. Wah, tidak pernah diberitahu, dan baru hari ini saksi baru membaca dan mengetahuinya. Ini loh, ini. Jadi pintu masuknya sangat terbuka, ini masih sangat terbuka. Bahwa pembuka cabang PT Wira Usaha Sumekar harus menggunakan RUPS. Waduh, jadi seharusnya membuka cabang PT WUS Jakarta seharusnya dan menetapkan Ahmad Fauzi sebagai pimpinannya seharusnya menggunakan RUPS pada akhir tahun, di mana sebelumnya sudah ada permohonan terlebih dahulu terkait pembukaan cabang dengan menghadirkan semua pemegang saham dan disetujui oleh bersama dengan Dewan Komisaris. Ini jelas ya, Pak Sungkono jelas memberikan keterangan di depan persidangan, di depan hakim, jaksa, dan pengacara serta para pengunjung, termasuk saya yang ikut berkunjung di sana, termasuk saya juga yang mendengarkan, melihat, dan bertemu dengan Pak Sungkono. Saya lanjutkan ya, bahwa seharusnya pendirian kantor perwakilan PT WUS di Jakarta, Bupati menunjuk tim independen untuk melakukan seleksi dan tidak hanya calon tunggal. Contohnya dalam pengangkatan dalam Sitrul sebagai dirut, Bupati membuat SK tim independen untuk seleksi bersangkutan dengan calon 3 orang. Dengan hasil tim itu dilaporkan kepada Bupati siapa yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai kepala cabang PT Wira Usaha Sumekar. Wah, jadi Pak Sungkono ini menjelaskan seharusnya kalau memang akan dibuka, misalnya disetujui oleh Pak Sungkono, semuanya komisaris menyetujui, rapat RUPS menyetujui, seharusnya ada tim seleksi. Jadi tim independen yang menyeleksi siapa yang pantas, siapa yang layak untuk duduk sebagai perwakilan PT WUS di Jakarta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai kepala cabang PT Wira Usaha Sumekar itu. Jadi ternyata ini main tunjuk-tunjuk Ahmad Fauzi yang kemudian ditunjuk, tidak melalui RUPS, tidak melalui tim independen, banyak-banyak ini lubang-lubangnya. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kantor perwakilan PT Wira Usaha Sumekar di gedung Belesa Jakarta, dan ada pembukaan rekening PT Wira Usaha Sumekar di Bank Mandiri cabang ITC Permata Hijau Jakarta. Aduh ya Allah, ini sebenarnya prosesnya juga dia yang membuka, dia yang menerima. Aduh ya, nanti diskusilah apa sebenarnya yang terjadi. Artinya masih ada peristiwa hukum yang belum terungkap di sini. Menurut analisa saya, beberapa yang lalu menyatakan bahwa ada lubang, ada celah yang bisa diduga, masih bisa diduga, masih bisa diduga untuk ditelusuri dan menjadi mata incaran para penyidik. Ya, bahwa sepengetahuan saksi Pak Sungkono maksudnya, pada tahun 2011 hanya ada penyelenggaraan RUPS LB, pengangkatan direktur utama PT WUS Setur Arsi Musae. Selain itu tidak ada. Ini lucu ya. Dia Pak Sungkono hanya hadir di RUPS luar biasa, RUPS LB namanya, tentang pengangkatan direktur utama PT Wira Usaha Sumekar yang mengangkat Setur Arsi. Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2000 hanya ada kepenyelenggaraan RUPS pengangkatan direktur Arsi Musae. Selain itu tidak ada. Aduh, dia tidak merasa ikut RUPS sebagai komisaris utama, nggak pernah ikut RUPS tentang pembukaan kantor perwakilan PT WUS di Jakarta, pembukaan rekening dia juga nggak tahu. Bahwa ada, yaitu pada tanggal 24 Mei 2013 ada RUPS Wira Usaha Sumekar tentang adanya temuan BPK. Waduh. Jadi
kasus WUS itu di tahun 2018 itu mulanya ada temuan BPK, kemudian ada rapat RUPS tanggal 24 Mei 2013. Waduh, jadi temuannya ini 2013. Jadi adanya penjualan saham bahwa ada, yaitu pada tanggal 24 Mei 2013 ada RUPS Wirausaha Sumekar tentang adanya temuan BPK perwakilan Jawa Timur adanya penjualan saham PT Wirausaha Sumekar kepada PT Mahasa Madura Investama yang membuat kepemilikan saham PT Wirausaha Sumekar tidak 75% lagi, dan hal tersebut dinyatakan oleh Direktur Utama Situr Arsi dengan dihadiri oleh perwakilan PT Mahasa Madura Investama Kaisar Kiasah Kasih Said Putra. Nah, ini betul. Jadi ini ada perubahan, saya ulang ya, nanti salah dengarnya, nanti saya yang baca salah, dikeliruin sama kawan-kawan. Bahwa ada, yaitu pada tanggal 24 Mei 2013 ada RUPS PT Wirausaha Sumekar tentang adanya temuan BPK perwakilan Jawa Timur, adanya penjualan saham PT Wirausaha Sumekar kepada PT Mahasa Madura Investama yang membuat kepemilikan saham PT Wirausaha Sumekar tidak 75% lagi, dan hal tersebut dinyatakan Direktur Utama Situr Ars dengan dihadiri oleh perwakilan PT Mahasa Madura Investama Kaisar Kiasah Kasih Said Putra, Bupati Busro Karim, Sekretaris Daerah Muhammad Saleh, pemegang saham Insinyur Agus Sucahyo, Kepala Kantor SDM ABD Kahir, Kepala Bagian Hukum atas nama Iwan, hingga untuk mengembalikan komposisi kepemilikan saham 75% PT Wirausaha Sumekar sesuai dengan Peraturan Daerah Pemkab Sumeneb Nomor 4 Tahun 2008 tentang perseroan terbatas Wirausaha Sumekar. Maka PT Wirausaha Sumekar wajib mengembalikan saham kepada PT Mahasa Madura Investama, di mana pada saat itu saya ketahui saham di mana pada saat itu yang saya ketahui saham PT Mahasa Madura Investama yang telah dibeli sejumlah kurang lebih berapa ini? 2 miliar sampai dengan 3 miliar. Iya nih ya, Pak Sungkono sebagai komisaris utama tidak paham, tidak mengerti, dan dia baru mengerti setelah ada temuan BPK bahwa ternyata kepemilikan saham PT WUS Pemda di PT WUS tidak lagi 75%, sudah berubah. Ternyata perubahan itu akibat masuknya PT Mahasa Madura Investama yang dipimpin oleh saat itu Kaisar Kiasah Kasih Said Putra, sehingga pada saat itu terpaksa dilakukan, di mana saat itu yang saham PT Mahasa Madura telah dibeli sejumlah kurang lebih dari 3 juta. Bahwa sebelum pada lebih kurang bulan Februari 2002 pernah ada pembahasan penawaran dan penjualan PT saham Wirausaha Sumekar kepada PT Mahasa Madura Investama, di mana Situr Arsi Musai Insur Riyadi Subandrio Suprayogi datang ke ruangan saksi wakil Bupati Sumeneb. Oh, waktu itu Pak Sungkono wakil Bupati Sumeneb untuk membahas hal tersebut. Akan tetapi saksi mengatakan silakan dibahas di dalam RUP saja dan mengundang para pihak untuk hadir. Waduh, tegas Pak Sungkono. 100 untuk Pak Sungkono atas kejujurannya. Ya, didatangi katanya sama orang-orang itu tentang kedatangan bahwa sebelumnya ada sekurang-kurangnya bulan Februari pernah ada pembahasan penawaran penjualan saham PT Wirausaha Sumekar kepada Mahasa Madura Investama, di mana Situr Arsi Musai Insur Aryadi Subandrio Suprayogi datang ke ruangannya tapi tidak dilayani. Dia Pak Sungkono minta agar supaya di RUPS saja ngomong. Nah, kalau mau dijual sahamnya Pemda, sahamnya PT WUS. Jadi setelah Pak Sitro diangkat sebagai Direktur PT Usaha Wirausaha Sumekar, yang jelas waktu itu saya diundang ketika ada pembelian saham oleh perusahaan milik Bapak Haji, Bapak MH Said Abdullah. Waktu itu dibeli saham hampir melebihi dari yang ditentukan perda. Wih,
Waktu itu saksi menolak dan akhirnya ada temuan BPK dan pembelian saham tersebut dibatalkan. Setelah ada penyesuaian dan perbaikan hasil temuan BPK, akhirnya saat itu sudah sesuai dengan perda. Karena saksi memberi saran agar pembelian atau kepemilikan saham harus sesuai perda tersebut. Saksi diberhentikan oleh Bupati Kiai Haji Bushro Karim. Selanjutnya ketika ada penugasan keluar kota untuk membahas PI, Participating Interest 10%, yang diperintahkan oleh Bupati adalah Direktur PT WUS Pak Sitrul dan Sekda Muhammad Saleh dan Suprayogi. Bahwa alasan yang saksi ketahui adanya penjualan saham PT Wirausaha Semekar kepada PT Mahasa Madu dan Istama dengan alasan butuh anggaran untuk perbaikan pom bensin yang dimiliki oleh PT Wirausaha Semekar. Jadi sahamnya PT WUS itu mau dijual kepada PT MMI milik MH Said Abdullah, katanya Pak Sungkono di sini di kesaksiannya di persidangan, untuk memperbaiki pom bensin SPBU yang rusak. Perbaikan pom bensin yang dimiliki PT Wirausaha yang rusak pada waktu itu, memperbaiki. Selanjutnya ya, bahwa berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham RUPS PT Wirausaha Semekar nomor 010 garing 04 garing BA titik RUPS garing 435.505 garing 2013 menjelaskan RUPS 20 Juni 2013 sepakat untuk merubah ketentuan materi BA RUPS 24 Mei 2011 di mana poin 1 dan 2 dan tidak mengalami perubahan, sedangkan poin ketiga mengalami perubahan tertulis dan dibaca berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2008 tentang PT WUS. Perusahaan akan membagi dividen kepada pemegang saham sebesar 50% dari laba bersih. Untuk selanjutnya pemegang saham sepakat untuk menyerahkan kepada pemerintah Subkabupaten Sumeneb senilai 2.454.849.452 rupiah. Selanjutnya secara mufakat para pemegang saham pada RUPS tanggal 20 Juni 2013 menyetujui melaksanakan kewajiban PT Wirausaha Semekar melakukan pembayaran dividen dan sebagainya. Ini angka-angkanya ini. Sepenting-penting aja ya. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 ada RUPS Wirausaha Semekar tentang penawaran saham PT Wirausaha Semekar kepada pihak lain yang dinyatakan oleh Direktur Utama Sitrul Ars. Bahwa pada tahun 2013 ada RUPS Wirausaha Semekar tentang penjualan saham PT Wirausaha Semekar. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 saksi tidak pernah menghadiri rapat pemegang saham luar biasa perseroan terbatas Usaha Semekar sehingga saksi tidak pernah mengetahui apa saja isi rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut. Waduh, ini ya, kasihan Pak Sungkono ini. Ya dia terlalu tegas mungkin, lurus-lurus saja sehingga. Terus saya bacakan bahwa terhadap paraf pemegang saham bahwa terhadap paraf memang benar, akan tetapi bahwa terhadap paraf, maksudnya parafnya Pak Sungkono, memang benar, akan tetapi tidak semua ada paraf saksi pada dokumen tersebut dan tanda tangan juga benar milik saksi, dan tetapi saya tidak pernah ikut serta dalam kegiatan RUPS tanggal 27 April 2012. Seingat saksi tidak berkehendak untuk tanda tangan dokumen berita acara RUPS yang tidak pernah saksi hadiri. Seingat saksi mungkin tanda tangan terparaf tersebut disisipkan terhadap tanda tangan dan paraf kegiatan lain yang saksi hadiri. Aduh, ini lucu ya, lucu. Biasanya menyodorkan dokumen itu untuk saksi tanda tangan atau saksi paraf adalah Eko Setio Madani. Siapa nggak ngerti ya? Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilaporkan oleh pihak direksi tentang adanya pembayaran dividen kepada PT Mahasa Madu dan Istama sebesar 33,2% dikalikan 3
339.831 atau sama dengan 129.067.300 rupiah. Dan dalam UPS saksi hadiri tidak pernah membahas pembayaran dividen tersebut. Bahwa jadi waktu saudara Muhammad Toha langsung ditunjuk oleh Bupati Indonesia tanpa mulai fit and protes. Bahwa mengatakan terawasi Alsi sebagai Direktur Utama PT Wirausaha Semenkara mulai fit and protes, namun saya lupa siapa tim pemilihannya. Yang jelas salah satu anggota tim yaitu Pak Novel. Wah, Novel siapa ini? Banyak namanya Pak Novel. Dengan SK Bupati, pelaksana fit and proper test saksi tidak diundang. Bahwa yang saksi tahu pom bensin lainnya Pak Toha. Nah, nggak perlu yang lama. Bahwa yang saya ingat waktu itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD dalam hal ini Kiai Bushro. Oh, yang dulu. Saya singkat aja ya. Bahwa tidak ada rapat lain selain rapat tersebut saksi ikuti karena saksi pernah menolak penjualan saham yang harus disesuaikan dengan aturan oleh Bupati. Selanjutnya sering diberi tugas oleh Bupati untuk permasalahan participation in interest adalah Muhammad Saleh, mantan Sekda dan Kepala Kantor SDM Suprayogi untuk mengikuti rapat-rapat membahas PI 10%. Jadi yang lebih tahu adalah tentang PI 100% adalah mereka. Bahwa pada saat Bupati Kiai Bushro Karim menugaskan Direktur Utama Pak Sitolo dengan Kepala DPPKA untuk menyelesaikan perkara tersebut, bahwa pernah ketika saksi menjabat wakil bupati dan direktur dijabat Muhammad Taha. Ini ya. Ya, itu garis besar dari keterangan dari Pak Sungkono. Allahumma firlahu. Mudah-mudahan seluruh amalnya diterima. Kesaksian yang jujur, berani. Ini pertanda baik bagi beliau. Dia akan memperbaiki sistem tata kelola perusahaan milik daerah dengan mengatakan apa adanya. Dari sejak awal dia menghadang kejadian-kejadian yang mungkin terjadi kemudian hari. Dan faktanya dia sudah memulai, tapi ya bisa saja nggak dipakai. Dan dia mengakui ada tanda tangan yang menurut Pak Sungkono, yang sering tanda tangan banyak mungkin disisipkan lagi untuk kepentingan yang lain. Mungkin selama ini kan kita tahu bahwa tanda tangan kadang-kadang banyak. Berapa lembar itu? Mungkin itu yang disisipkan. Padahal dia katanya tidak pernah menghadiri rapat-rapat itu. Inilah kesaksian yang pertama. Masih ada kesaksian Abdul Kahir SE. Kemudian ada kesaksian siapa ini? Bupati Bushro Karim. Ya, bukan Bupati. Dr. Kiai Haji Bushro Karim, ya bukan Bupati. Salah, sorry. Salah ralat kesaksian Dr. Kiai Haji Bushro Karim yang akan saya bacakan pada berikutnya, episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Niat ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka memberikan pelajaran bagi semua. Siapapun pemangku kekuasaan, pemangku usaha itu yang bekerja di tempat itu, rakyat, dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum. Tidak ada niat apapun. Ikhlas lillahi ta'ala. Dengan kata lain, ini wilayah publik. Siapapun yang bekerja di wilayah publik, dia juga harus bertanggung jawab kepada publik. Sehingga segala sesuatu berkaitan dengan urusan-urusan administrasi, keuangan, kebijakan harus bertolak ukur pada peraturan-peraturan yang ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi perlindungan kepada kita dan kita, mereka-mereka juga yang bekerja di tempat-tempat di mana merupakan tempat yang dimiliki oleh negara. Jadilah pejabat, jadilah direktur, jadilah apa saja di tempat itu dengan jujur, terbuka, dan santai saja.
Jangan usah takut, masih kita urai banyak bahan berita yang akan kita bahas. Masih setebal berapa senti ini bro. Wah banyak masih bro. Ini masih ada lagi bro. Ini bro, ini kesaksian mereka. Kalau ditumpuk kayak gini bro, mungkin 15%. Jangan khawatir, berita bersambung. Kayak ceritanya Brahma Kumbara. Ya, sampai jumpa ya. Yang akan datang, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Harapan saya ke depan Sumeneb lebih maju, lebih jaya. Ingat, subscribe, komen kawan-kawan ini sangat kita harapkan, dan bunyikan lonceng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.